Kami sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan sosialisasi dan surat edaran dari Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, untuk pemberkasan SK dan sebagainya. Hanya tadi beberapa persoalan, Pak, yang kami sampaikan di awal tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah mengusulkan formasi 2022 secara keseluruhan? Kami berikan informasi, Bapak. Data kami untuk pemerintah DIY, formasi P3K non-guru ada 90, kita sudah sampaikan, P3K guru 388, sehingga total jumlahnya 478. Di kota juga sudah kita lakukan, hanya persoalannya ada yang di salah satu kabupaten kami, yang di Kulon Progo, itu tidak mengusulkan, Bapak. Ya, karena Kabupaten Kulon Progo ada kekurangan anggaran karena DAU, seperti yang teman-teman dari kabupaten provinsi sebelum kajiannya lewat pusat ataukah daerah. Tetapi pada tanggal 13 Desember 2021 ada surat edaran Mendikbud yang menyatakan bahwa gaji P3K 2021 dan 2022 itu dari DAU. Padahal teman kami yang ada di Kabupaten Kulon Progo itu terus terang minus, Pak. Sehingga selanjutnya pertanyaan, apakah kondisi guru honorer di sekolah negeri dan swasta mempengaruhi formasi dan jumlah usulan dari kebijakan daerah? Tidak, karena di dalam perhitungannya kami hanya mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah negeri saja. Sekolah swasta memang tidak kita masukkan di dalam pertemuan ini. Pertanyaan, bagaimana kebijakan anggaran pemerintah dan Pemda dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Jadi seperti kami sampaikan sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tanggal 13 Desember 2021 bahwa penganggaran untuk gaji P3K dan P3K 2021-2022 berasal dari DAU. Kebijakan anggaran pembiayaan P3 guru yang dibebankan kepada daerah sangat memberatkan anggaran daerah yang sangat terbatas tadi. Mohon agar kebijakan tersebut seperti dilakukan untuk CPN PNS sehingga dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana ketersediaan anggaran untuk guru lolos seleksi dan ber-SK 2021 dan 2022? Ketersediaan anggaran gaji bagi P3K guru dianggarkan melalui April 2021 dan 2022. Namun untuk tunjangan jabatannya belum direalisasikan karena masih menunggu penduduk teknis dari Kemendagri dan BKN. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana ketersediaan anggaran untuk rekrutmen, pelaksanaan seleksi dan pemberkasan? Perlu kami sampaikan jawabannya bahwa kami sudah menyiapkan anggaran untuk rekrutmen, seleksi dan sebagainya. Ini untuk Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta anggarannya 2,6 miliar, untuk masing-masing kabupaten, untuk kota Jogja ada 500 juta, Kabupaten Bantul ada 1,2 M, Kabupaten Kulon Progo 720 juta, Kabupaten Gunung Kidul 864 juta, Kabupaten Sleman kita sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana evaluasi pemerintah daerah mengenai kebijakan anggaran dalam seleksi guru P3K? Pemerintah daerah dalam pelaksanaan seleksi administrasi guru P3 sebaiknya dikembalikan ke pemerintah daerah, Bapak. Mempertimbangkan banyak permasalahan teknis dalam pelaksanaan administrasi, antara lain tadi banyaknya peserta yang tidak memenuhi syarat malah lolos seleksi administrasi, sehingga akibatnya tidak bisa mendapatkan NI P3K, Pak, dan sebagainya. Itu persoalan-persoalannya. Terus kemudian kesimpang siuran dan ketidaktegasan Panselnas dalam menentukan kelulusan seleksi administrasi, terutama terkait formasi yang membingungkan para pelamar dan pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memberikan keputusan itu. Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan apakah pemerintah daerah mempunyai data sekolah, rombongan belajar,
siswa dan kebutuhan dan sebagainya. Jawabannya kami sudah kirimkan data sekolah kami. Ini yang menjadi kewenangan Pemda DIY provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Untuk Pemda DIY di SMA-nya ada 69 sekolah, SMK 49, SLB-nya 9, kemudian Kota Yogyakarta 6, SD-nya 89, SMP-nya 16 dan sebagainya yang perlu kami sampaikan, sehingga total sekolah di daerah istimewa Yogyakarta untuk TK 48, SD-nya 1426, ada 69, SMK-nya ada 49 dan SLB-nya ada 9. Kemudian jumlah sambungan belajar di daerah negeri untuk DIY ada 1.004, SMK-nya ada 3.283, SLB-nya ada 1.356. Sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten kota ada kota 25 TK, kemudian juga data jumlah siswa sekolah negeri, kami punya data untuk seprovinsi DIY, untuk jumlah TK siswanya ada 2.718, SD ada 194.367, SMP 91.705, SMA ada 42.281, SMK ada 48.157 dan SMP-nya 1.247 siswa. Kemudian jumlah data guru sekolah negeri kami juga sudah menyampaikan di dalam data kami adalah jumlah guru, kebutuhan guru di TK itu ada 658, jumlah SD per grup kelas 7.525, jumlah guru agama ada 1.801, penjaskes 2.117, untuk guru SMP ada 5.478, untuk SMA ada 576, SMK ada 519, ada untuk SLB ada 49 kebutuhan. Data kebutuhan tenaga kependidikan sekolah negeri juga kami sampaikan. Untuk TK ada 54, SD 1.370, SMP 971, SMA 636, SMK 640.